Shalom kepada semua sidang jemaat. Tuhan beserta kamu. Saya gembira bila mereka berkata kepada saya, "Hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan." Allah itu roh. Kemuliaan pada Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sekarang sidang jemaat, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Sorak-sorai bagi Tuhan. Karena Engkau adalah Tuhan perlindungan kami ya Bapa. Engkau adalah Tuhan kekuatan kami. Engkau adalah anugerah bagi kami ya Bapa. Oh haleluya. Haleluya Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya.
Engkau dahsyat ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami sangat bersyukur pada saat ini Tuhan, karena Engkau sangat baik bagi kami ya Bapa. Oleh itu Tuhan, kiranya Engkau menguji kami ya Bapa, menyelidiki batin dan hati kami ya Bapa pada saat ini ya Bapa. Cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Kami cinta Engkau Tuhan, aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadiratmu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layakni
Shalom jemaat Tuhan, kita bersyukur karena sekali lagi kita bertemu di dalam ibadah ini. Dan tipe masanya kita mau mendengar firman Tuhan. Tapi sebelum itu mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Puji syukur pada surga, kami sekali lagi kembalikan kepadamu karena atas pimpinan dan penyertaan-Mu sepanjang minggu lalu, malah sepanjang hidup kami. Hari ini sekali lagi kami dapat bersama beribadah di tempat ini. Dan kami berdoa sementara firman Tuhan ini akan melawat kami, kiranya hikmat kuasa Tuhan melalui kuasa Roh Kudus-Mu memimpin kami semua, supaya firman Tuhan ini kami mengerti dan memperkukuhkan, memperteguhkan lagi iman kami selama kami mengikuti Engkau sebagai Tuhan dan penyelamat kami. Terima kasih Tuhan, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jadi untuk minggu ini tema kita adalah memohon pertolongan Tuhan, dan ini akan didasarkan kepada Mazmur 119 ayat 33 sampai 40. Nah, saat kita terus bertumbuh dalam perjalanan pelayanan kita bersama dengan Tuhan, kita patut belajar ya bagaimana supaya kita sentiasa hidup di dalam perintah dan aturan Tuhan. Dan minggu lalu ya, kalau kita masih ingat, kita bercakap mengenai memasuki fasa Yerusalem. Jadi fasa tersebut adalah fasa di mana kita benar-benar memerlukan pertolongan Tuhan, karena itu adalah fasa yang mewakili paling sulit, situasi atau fasa paling sulit di dalam hidup kita bersama dengan Tuhan. Ya, ini berdasarkan kepada pengalaman Yesus. Jadi Mazmur 119 ini merupakan salah satu firman yang kita boleh gunakan untuk tujuan tersebut. Ya, bagaimana? Nah, kalau kita perhatikan pemazmur di sini, apabila dia menulis mazmur ini, bukanlah bermakna bahwa dia tidak melihat, mengerti, atau tidak tahu untuk melakukan. Namun apa yang dia coba sampaikan dalam mazmur ini adalah ia rindu untuk mendapatkan pertolongan Tuhan, agar melalui kuasanya, ya kuasa Allah akan membuat dia bukan saja melihat, mengerti dan melakukan firman-Nya, tapi juga akan dapat dengan kekuatan Tuhan mentaati ya panggilannya dan hidup di dalam kehendaknya setiap masa. Jadi dalam mazmur ini ada beberapa ya permohonan doa pemazmur yang boleh kita terapkan apabila kita ingin berdoa kepada Tuhan, memohon pertolongan Tuhan sementara kita hidup atau berjalan bersama dengan Tuhan ya. Jadi permohonan itu adalah yang pertama, agar ya melihat ketetapan Tuhan. Dan ini penting sebab kenapa? Dengan melihat ketetapan Tuhan, kita juga akan tahu di mana ketetapan kita ketika kita digoyahkan oleh segala macam cabaran ketika kita mengikuti Tuhan. Ya, dalam Mazmur 119:33 mengatakan, perlihatkanlah kepadaku ya Tuhan petunjuk ketetapan-ketetapan-Mu. Aku hendak memegangnya sampai saat terakhir. Jadi kalau kita perhatikan permohonan pemazmur di sini melihat ketetapan Allah, terutamanya petunjuk-petunjuk ketetapannya. Ya, dalam Mazmur 119:39 mengatakan, lalukanlah celahku yang menggetarkan aku, karena hukum-hukum-Mu adalah baik. Jadi permohonan agar melihat ketetapan Tuhan adalah bertujuan untuk memastikan dengan lebih jelas petunjuk-petunjuk ketetapannya. Ya, jadi dengan petunjuk yang jelas ini akan dapat memimpin kita agar sentiasa berjalan di dalam jalan yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Itulah sebabnya mengapa pemazmur memohon kepada Tuhan. Dia mengatakan, lalukanlah celahku. Sebab kenapa? Sebab celah yang sedikit saja pun dapat merebak menjadi besar.
Dan celah ini akan boleh membuat kita terkeluar dari jalan-jalannya atau dari ketetapan-ketetapannya, atau membuatkan kita tidak melihat dengan jelas petunjuk-petunjuk ketetapannya. Jadi selain daripada itu, mengapa pemazmur juga ingin melihat ketetapan Tuhan, supaya apabila dia dapat melihat petunjuk itu dengan jelas, maka dia juga akan dapat memegangnya sampai saat akhir. Dalam Mazmur 119:38 mengatakan, teguhkanlah pada hambamu ini janjimu yang berlaku bagi orang yang takut kepadamu. Jadi kalau kita perhatikan berapa banyak ayat-ayat Alkitab yang telah kita baca, ya, dan sudah berapa banyak khotbah-khotbah yang kita dengar dan baca juga. Sebenarnya sebanyak apapun yang telah kita dengar dan baca, namun kalau kita tidak membuka diri agar Allah berfirman dalam hidup kita, maka tetap saja kita akan tetap jauh daripada kebenaran firman Tuhan. Jadi dalam hal ini penting untuk kita memohon agar Tuhan meneguhkan kita kepada janjinya, ya, supaya membawa kita kembali fokus kepada janjinya. Karena apa? Janji Allah inilah yang akan terus mendorong kita terus memegang ketetapan-ketetapannya sampai akhir. Walaupun mungkin situasi yang akan kita hadapi dalam melalui fasa-fasa Yerusalem kita memang sangat berat, tetapi kalau kita telah melihat ketetapan Tuhan dan petunjuk-petunjuk ketetapan itu dengan jelas, maka kita akan dapat memegangnya sampai saat akhir, karena janji yang telah kita dengar daripada Tuhan, dan janji inilah yang akan menguatkan kita. Nah, perkara yang kedua adalah pemazmur juga memohon agar mengerti firman-Nya, ya. Kalau tadi dia memohon atau berdoa supaya melihat ketetapan Allah itu dengan jelas, petunjuk-petunjuknya dengan jelas. Yang kedua ini adalah agar dia mengerti firman-Nya. Dalam Mazmur 119:34 mengatakan, buatlah aku mengerti, maka aku akan memandang Taurat-Mu. Aku hendak memeliharanya dengan segenap hati. Jadi dalam ayat ini dia mau mengerti supaya apa? Dia dapat memegang Taurat-Nya. Apakah yang dimaksudkan dengan memegang Taurat-Nya? Nah, dalam Matius 22:29 mengatakan, Yesus menjawab mereka, kamu sesat, sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Jadi dalam Matius ini dijelaskan bahwa kalau kita tidak mengerti, bagaimana kita boleh memegangnya dengan erat. Dan kalau kita tidak mengerti dan memegangnya dengan erat, bagaimana kita mendapatkan kekuatan. Itulah sebabnya Matius mengatakan kamu sesat, ya, karena Matius ini mengingatkan kepada kita bahwa kita akan menjadi sesat ketika tidak mengerti kitab suci dan kuasa Allah. Jadi untuk mengerti firman Allah tidaklah dengan kekuatan daging atau dengan logik semata-mata, tetapi Kristuslah yang memberikan kita pengertian akan firman-Nya. Karena itu penting agar kita sentiasa memegang Taurat-Nya berdasarkan pengertian yang telah disingkapkan oleh Tuhan kepada kita. Tapi sekali lagi berbalik kepada, adakah kita memohon untuk mengerti firman-Nya? Ya. Jadi harus kita memohon supaya kita dapat mengerti. Dan selepas kita mengerti, kita juga harus memelihara pengertian ini dengan segenap hati. Jangan memohon mengerti, tetapi selepas kita mengerti, untuk seketika kita memegangnya, tapi kemudian melepaskannya. Kita harus memeliharanya. Dan bagaimana? Dengan segenap hati. Ya, dengan segenap hati. Dalam Mazmur 119:36 mengatakan,
condongkanlah hatiku kepada peringatan-peringatanmu dan jangan kepada laba. Jadi setelah mengerti dan memegangnya, kita juga perlu memeliharanya dengan segenap hati. Jadi dalam hal ini bagaimana? Roh Tuhanlah yang akan menuntun kita memahami segala kehendak dan jalan-jalannya, sebab hanya Roh Allah itu sendiri yang mampu menyelidiki segala sesuatu, bahkan yang tersembunyi dari dalam diri Allah, ya. Jadi ini penting karena supaya hidup kita tidak terlena akan tawaran-tawaran yang hanya menguntungkan hidup secara duniawi. Karena kita harus mengerti bahwa semakin kita membuka hati untuk hal-hal yang hampa, ya, seperti dikatakan dalam Mazmur ini, kepada laba. Laba ini adalah bahasa Indonesia, tapi dalam bahasa kita seperti keuntungan, ya, keuntungan atau ialah sesuatu yang kita dapat daripada kepentingan, untuk kepentingan kita, diri kita sendiri, ya. Jadi kalau ini yang terjadi, maka ini akan dengan sendirinya secara perlahan-lahan melenyapkan semua kerinduan kita akan kebenaran firman Tuhan. Jadi karena cukup menyadari tentang perkara ini, maka pemazmur telah memohon kepada Tuhan supaya semua tentangan-tentangan iman ini, terutama di fasa Yerusalemnya, ya, tidak akan mengganggu-gugat pengertiannya dengan terus-menerus memelihara dengan segenap hati firman yang telah dia mengerti. Jadi sama dengan kita, ini penting karena dengan mengerti kita boleh mempunyai kekuatan yang lebih kukuh untuk memegangnya, dan seterusnya harus memelihara pengertian ini dengan segenap hati. Karena ini akan menjadi kekuatan kita saat kita berhadapan dengan segala cabaran, tentangan, dan juga tawaran-tawaran dunia ini ketika kita mengikuti Tuhan. Nah, perkara yang ketiga, ya, yang kita melihat daripada pemazmur ini adalah memohon agar melakukan perintahnya. Jadi kalau kita perhatikan sangat tersusun permohonan doa pemazmur ini, karena pertama dia memohon agar dapat melihat ketetapan Tuhan. Kedua, dia mohon agar mengerti firman-Nya, dan yang ketiga, dia mohon agar melakukan perintah-Nya, ya. Jadi kalau kita perhatikan bahagian ini dalam Mazmur 119, ya, ayat 35 ada dinyatakan di situ, biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintah-Mu, ya, sebab aku menyukainya. Jadi perkara pertama, kalau kita mau supaya melakukan perintahnya adalah menurut petunjuknya. Nah, kalau poin pertama tadi kita mohon supaya melihat ketetapan, dan dalam ketetapan itu kita mau melihat petunjuknya. Tujuannya adalah seperti dalam poin ketiga ini, supaya dengan petunjuk yang jelas itu kita harus dapat sesuatu apa yang kita boleh ikut, ya. Jadi di sini bagaimana supaya kita dapat melakukan perintahnya? Dikatakan di sini harus dengan menurut perintahnya. Dalam Mazmur 119:37 mengatakan, lalukanlah mataku daripada melihat hal yang hampa, hidupkanlah aku dengan jalan-jalan yang Kau tunjukkan. Jadi kalau kita perhatikan di sini, seperti mungkin kita pernah mendengar dalam Yakobus, di mana mengatakan apalah artinya iman tanpa perbuatan, dalam Ibrani juga, ya. Jadi maksudnya di sini apalah artinya mendengarkan firman Tuhan tetapi tidak melakukannya. Tindakan sedemikian adalah seperti orang bodoh, ya, dalam Matius pasal 7 yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Apabila ombak datang, taufan datang, dalam sekelip mata rumah yang dia bina itu akan runtuh, ya. Sebab kenapa? Tidak ada asas yang kokoh. Jadi dalam hal ini
Apa yang dimaksudkan dengan hidup menurut petunjuk Tuhan bukanlah dengan cara memahami seperti pemahaman aturan normal, formal, atau harafiah sahaja, tetapi bagaimana agar firman Tuhan itu menyatu dalam hidup kita, baik dalam perlakuan kita, perkataan ataupun pikiran kita, ya. Jadi dengan penyatuan ini, firman Tuhan ini, barulah kita dapat melakukan perintahnya, yaitu menurut petunjuk-petunjuk yang Dia telah tetapkan kepada kita untuk kita jalani. Seperti Yesus, ya, walaupun Dia tahu pergi ke Yerusalem itu bukan untuk mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, tetapi karena itulah petunjuk yang Dia dapat daripada Tuhan, itulah laluan yang Dia harus lalui, dan Dia dapat ini langsung atau dengan jelas daripada Tuhan. Dia menurutinya. Dan dalam hal ini, apa yang Yesus lakukan, walaupun berat dan secara manusia mungkin Dia tidak mampu, tetapi Dia datang kepada Tuhan memohon kekuatan dan kemampuan daripada Tuhan. Jadi sama dengan kita, walaupun mungkin kita tahu petunjuk yang bagaimana Tuhan ingin kita jalani, tapi kita berpikir, sanggupkah kita? Mampukah kita? Satu hal saja, datanglah kepada Tuhan, mohon kekuatan Tuhan supaya Dia memampukan kita. Karena kita harus percaya kalau Tuhan yang telah memimpin kita ke situ, Dia juga yang pasti menyediakan dan memampukan kita dan menyediakan kepada kita segala apa yang kita perlukan untuk melaluinya sampai ke penamatnya, sampai selesai maksudnya, ya. Jadi itu perkara pertama. Yang kedua adalah kita juga harus menyukai petunjuknya, ya. Dan ini sebenarnya adalah rahasia bagaimana kita dapat menurut petunjuknya apabila kita menyukai petunjuk tersebut, ya. Sebelum saya jelaskan, mari kita baca dalam Mazmur 119:40. Dikatakan di sini, sesungguhnya aku rindu kepada titah-titahmu, hidupkanlah aku dengan keadilanmu. Jadi di sini seperti kerinduan kita untuk mengenal dan mengerti firman Tuhan, demikianlah halnya kerinduan kita untuk melakukan firman-Nya. Jadi ini adalah supaya kita dapat merenungkan perkataan-perkataan itu, dan bukan setakat merenungkan tetapi sampai ke tahap menyukainya, ya. Kalau kita perhatikan lama atau jauh sebelum Mazmur 119 ini, dalam Mazmur 1 menyatakan bahwa orang yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan akan hidup seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, yang tidak layu daunnya, dan apa saja yang diperbuatnya berhasil, ya. Rahasia kepada segala sesuatu yang kita mau buat, kalau berhasil adalah menurutinya, langkah-langkahnya, menuruti langkah-langkahnya. Tetapi dasar daripada menuruti langkah-langkah itu adalah menyukainya terlebih dahulu. Kalau kita tidak menyukai benda atau perkara yang kita buat, ringan atau berat sekalipun sama saja, ya. Tapi kalau kita menyukai, sama ada itu berat atau ringan, kita akan tetap dapat melakukan yang terbaik karena kita suka, ya. Kita akan mempunyai inisiatif sendiri, kita akan mempunyai keinginan untuk memberikan yang terbaik. Tidak perlu orang lain dorong kita, paksa kita, tidak perlu kita mengharapkan kata-kata orang untuk memuji kita dan sebagainya. Kita buat karena kita suka, dan kita lakukan yang terbaik karena kita suka. Kepuasan kita adalah apabila kita dapat memberikan yang terbaik dalam apa yang kita buat. Jadi sama dengan ini, ya. Karena dalam hal ini kerinduan adalah elemen penting untuk kita terus mengindahkan sesuatu, ya, atau bertahan kepadanya dan berusaha agar sesuatu dapat dilakukan
agar kerinduan tersebut terobati. Ya, dan kerinduan ini juga adalah hasil daripada sukanya kita kepada sesuatu itu. Ya, kalau kita suka dan kemudian lama kita tidak dapat melakukan apa yang kita suka, lama-lama kita akan jadi rindu. Ya, seperti orang yang suka makan. Bila lama dia tidak makan, dia jadi rindu untuk makan. Orang yang biasa berdoa, apabila lama dia tidak berdoa, lama-lama dia rindu untuk berdoa. Kalau orang suka kepada seseorang, apabila lama tidak bertemu dan orang itu, lama-lama dia rindu. Sama dengan hal ini, apabila kita rindu kepada kebenaran firman Tuhan, keinginan untuk mentaatinya, apabila kita tidak melakukannya, akhirnya kita akan rindu perkara yang lama telah kita tidak buat. Jadi dalam hal ini sama ya. Jadi dalam hal ini kerinduan kepada firman-lah yang menjadi elemen tambahan kepada kita untuk terus haus akan firman-Nya dan menikmati dan menyatu dengan firman tersebut, ya. Jadi dengan demikian barulah kita dapat melakukan segala perintah Tuhan. Jadi sebagai kesimpulan, pemazmur memohon kepada Tuhan supaya dapat mengenal, mengerti dan melakukan firman Tuhan. Dia telah melakukan segala apa yang dia telah lakukan dalam setiap doanya. Ya, tujuannya adalah agar dia dapat hidup, bukan saja bertumbuh dalam imannya, tapi lebih daripada itu dapat mentaati dan menjayakan segala kehendak Tuhan dalam hidupnya. Bagi pemazmur, dia hidup hanya untuk memenuhi dan menunaikan panggilan ilahi yang telah dianugerahkan kepadanya. Jadi harapan saya untuk kita ya, harapan kita untuk kita, semoga apa yang telah diinginkan dan diusahakan oleh pemazmur ini turut mengilhami kita dan mendorong kita untuk turut melakukan perkara yang sama, supaya kehendak Tuhan akan terjadi dalam hidup kita bagi kemuliaannya. Terima kasih, Tuhan berkati. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Puji syukur pada surga untuk firman-Mu, dan sekali lagi Tuhan, kami menyerahkan firman Tuhan ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya setiap usaha, langkah yang dilakukan oleh pemazmur, sehingga dia menjadi orang yang berkenan kepadamu, hamba yang berkenan kepadamu, juga akan menjadi toladan bagi kami dan menjadi dasar bagi kami, supaya apapun yang Tuhan kehendak dalam hidup kami dapat terlaksana berdasarkan kepada kesetiaan dan ketaatan kami untuk setia kepada petunjuk-petunjuk firman yang Engkau telah berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, kiranya melalui ketaatan ini kami akan terus menjadi saluran berkat bagi ramai orang, menjadi berkat bagi setiap orang yang telah Engkau percayakan kepada kami di dalam pelayanan kami, di dalam kehidupan kami secara pribadi. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sidang jemaat, sebagai respon kita kepada firman Tuhan yang sudah kita dengar tadi, mari kita bersama-sama mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Allah yang penuh belas kasihan, Bapa kami di sorga, pencipta kami dan hakim kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap semua manusia, baik dalam pikiran, perkataan dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan dan kesalahan yang disengajakan. Kami sekarang bertobat dan benar-benar menyesal sebab kesalahan kami. Bapa, ampunilah kami demi anak-Mu Yesus Kristus yang telah mati untuk kami. Kuatkanlah kami supaya dapat mengasihi dan mentaati-Mu dalam kehidupan yang baru melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kamu, membebaskan kamu daripada segala dosamu melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Dia meneguhkan dan menguatkan kamu untuk pelayannya dan kuasa Roh Kudus, dan melera kamu dalam kehidupan yang kekal. Amin.
Sekarang mari kita sama-sama memberikan pemberian syukur kita kepada Tuhan. Segenap jiwaku. Sekarang kita masuk di dalam perjamuan kudus. Jadi mari kita semua duduk atau berlutut. Semua kemuliaan kepadamu Bapa kami di surga, sebab di dalam kemurahan-Mu Engkau menyerahkan anak-Mu yang tunggal Yesus Kristus untuk disiksa dan mati di atas kayu salib untuk penebusan kami. Di situ Dia telah membuat perdamaian yang penuh untuk dosa-dosa seisi dunia dan mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban satu kali sahaja untuk segala dosa kita. Dia telah menentukan dan di dalam Injilnya merintahkan kita untuk melanjutkan perjamuan ini sebagai peringatan abadi akan kematiannya yang sangat tinggi nilainya sampai Dia datang kembali. Dengarlah kami yang minta dengan rendah hati ya Bapa yang berkasihan, dan kurniakanlah semamil kuasa Roh Kudus kami yang menerima kurnia-kurnia ini, roti dan air anggur, menurut peraturan anak-Mu Yesus Kristus penyelamat kami, sebagai peringatan akan sengsara dan kematiannya, akan mendapat bahagian dalam tubuh dan darahnya yang sangat berharga itu. Pada malam Tuhan Yesus dihianati, Dia mengambil roti, mengucap syukur, lalu memecah-mecahkan roti itu dan bagikannya kepada murid-muridnya sambil berkata, "Ambil dan makan. Inilah tubuh aku yang diberikan untuk kamu. Boleh demikian sebagai peringatan akan aku." Begitu juga setelah habis makan, Dia mengambil cawan serta mengucap syukur, lalu memberikannya kepada murid-muridnya serta berkata, "Minumlah ini kamu semua, ini adalah darah aku dari perjanjian baru, yang dicurahkan bagi kamu dan bagi semua orang untuk pengampunan dosa. Boleh demikian setiap kali kamu melakukannya sebagai peringatan akan aku." Amin. Bersama kita, Kristus telah mati, Kristus telah bangkit, Kristus akan datang lagi. Kita memecahkan roti ini untuk berbahagian dalam tubuh Kristus. Berbahagialah mereka yang dijemput ke perjamuan domba. Kurnia Allah adalah untuk jemaat Allah. Dekatilah dengan iman dan dengan rendah hati. Terimalah roti dan air anggur ini sebagai peringatan baptis mati untuk kamu, serta menerima di dalam hatimu dengan iman dan ucapan syukur. Amin. Sekarang pemimpin atau bapak keluarga, ketua keluarga bolehlah membagikan liman perjamuan bagi anggota masing-masing. Marilah kita berdoa seperti yang diajar oleh penyelamat kita.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Doa syukur. Allah kekal, Bapa kami yang di surga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu yang telah menerima kami sebagai anggota-anggota hidup anak-Mu, Yesus Kristus, penyelamat kami. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu yang telah memberikan kami makan rohani di dalam sakramen tubuh dan darah-Nya. Sekarang, utuskanlah kami ke dalam dunia dengan damai, dan kurniakanlah kami kekuatan dan keteguhan hati untuk mengasihi dan melayani Engkau dengan sukacita dan hati yang ikhlas. Amin. Sekarang buka hati kita untuk berkat daripada Tuhan. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia, meliharakan hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya, Yesus Kristus, Tuhan kita. Dan berkat yang berkuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, beserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan. Amin. Sekarang mari kita sekali lagi berdiri, kita sama-sama menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Haleluya. Sesungguhnya Yesus ajaib. Tuhan yang kita sembah itu adalah ajaib. Karena kasih ajaibnya Tuhan bagi kita.